Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Mustiko Hudayanto. Kali ini kita akan bahas materi tentang memahami ruang lingkup digital branding. Jadi, pada bisnis digital itu terdapat beberapa elemen dan 4 elemen itu berbau digital, mulai dari digital branding, digital onboarding, digital marketing, dan digital operation. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi tentang ruang lingkup digital branding. Apa sih itu digital branding? Jadi, digital branding berasal dari kata digital dan branding. Brand yang berarti merek. Berarti dalam artian digital branding merupakan suatu proses pemberian merek dengan memanfaatkan teknologi digital, ya. Jadi digital itu sebagai alatnya. Branding berarti kan kegiatan memberikan merek. Jadi digital branding adalah memberikan merek atau membuat merek dengan memanfaatkan teknologi digital. Di era digital saat ini, setiap bisnis perlu memiliki strategi digital branding yang efektif untuk membangun identitas merek yang kuat dan mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan. Oke, kita urai dari kalimat yang panjang ini. Jadi, sekarang kan semuanya eranya serba digital. Kita transaksi, kita jual dan kita beli pun kebanyakan yang beli ya. Kita beli pun biasanya pakai Shopee atau TikTok Shop ya kan. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat itu, maka seharusnya kita itu bisa memanfaatkannya dengan menjadi merchant atau penjual. Jadi kita tidak hanya sekedar konsumsi, namun juga produksi. Lah, strategi digital branding yang efektif untuk membangun identitas merek. Jadi merek yang sudah ada itu dipasarkan lagi atau dipromosikan lagi dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi yang dimaksud digital branding itu tidak harus membuat merek baru, tidak. Jadi merek yang sudah ada pun ya, merek yang sudah ada itu bisa dikenalkan lagi ke masyarakat yang lebih luas untuk dikenal secara lebih luas dengan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, digital branding adalah proses mengembangkan dan memperkuat citra merek di dunia digital melalui berbagai saluran dan platform online. Ya, platform, tempat. Jadi, kita mau jual itu melewati platform apa? Sekarang kita bisa jualan melewati platform apapun. WhatsApp juga bisa. Ada WhatsApp bisnis itu yang ditambahkan dengan fitur katalog. Ada Facebook Marketplace. Dulu sebelum ada fitur Facebook Marketplace, orang ketika mau jual beli itu masuk ke grup jual beli namanya. Sekarang ada fitur Marketplace itu yang memudahkan kita dalam melakukan transaksi atau melakukan bisnis secara online dengan memanfaatkan teknologi digital. Atau bisa juga melalui TikTok Shop ya. Yang paling mudah itu kan media sosial. Media sosial kan yang kita gunakan sehari-hari. Dia hanya sebagai media dalam komunikasi, tapi bisa kita manfaatkan dalam kegiatan komersial atau bisnis yang bisa menghasilkan uang. Namun ada juga e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Cuman yang paling gampang ketika orang mau merintis bisnis secara online, maka bisa memanfaatkan media sosial. Dengan memahami konsep dan komponen digital branding, Anda dapat meningkatkan visibilitas merek. Pasti. Karena apa? Digital itu kan pasti banyak yang menonton. Jangkauannya itu tidak hanya sebesar kecamatan atau seluas kabupaten, tapi bisa nasional. Karena apa? Internet kan saling terkoneksi. Jadi meskipun saya jualannya di Jember, itu bisa diketahui oleh orang Jakarta, oleh orang Tuban, oleh orang Lombok, oleh orang Kalimantan Barat dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena kita memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, ya kan, dengan memahami konsep dan komponen digital ini,
kita bisa meningkatkan visibilitas. Jadi tidak hanya sekedar satu kecamatan yang nonton, yang tahu produk saya misalkan itu tidak hanya orang Ambulu atau orang Jember, tapi bisa orang Jakarta, bisa jadi orang Kalimantan Barat dan lain sebagainya. Menarik lebih banyak pelanggan potensial. Oke, kalau misalkan saya itu bisnis di bidang ini frozen food atau makanan beku, maka target saya adalah ibu-ibu, anak muda yang suka makanan instan. Ibu-ibu itu buat bekal anaknya, bisa nugget ya kan, bisa sosis dan lain sebagainya. Saya bisa menyentuh pada pelanggan-pelanggan yang potensial, yaitu ibu-ibu dan lain sebagainya. Maka saya bisa masuk ke grup atau saluran ibu-ibu dan lain sebagainya. Yuk yang mau bekal yang siap saji untuk anaknya sekolah, nah itu lauk yang cepat siap saji untuk bekal anak sekolah gitu ya. Nah itu kita bisa masuk atau saya bisa masuk lewat saluran-saluran itu, grup emak-emak dan lain sebagainya, dan mendorong loyalitas merek yang berkelanjutan. Jika merek itu sudah dikenal secara melalui teknologi digital, maka orang itu akan setia pada merek-merek tersebut. Oke, selanjutnya definisi dan pentingnya digital branding. Digital branding tadi kita sudah bilang ya, bahwa memberikan merek melalui platform digital atau memanfaatkan teknologi. Proses strategi untuk membangun dan memperkuat citra merek di ruang digital melalui berbagai platform online. Ya, platform online itu berarti kan memanfaatkan teknologi. Pentingnya digital branding yang kedua. Digital branding merupakan penting karena membantu meningkatkan visibilitas merek. Saya sebutkan tadi, yang nonton tidak hanya orang satu kabupaten saja, bisa nasional. Menarik pelanggan baru ya, yang awalnya tidak kenal dan muncul, misalkan kalau kita bilang TikTok ya, produk kita ternyata FYP atau for your page, itu orang yang awalnya nggak tahu produk kita akhirnya bisa membeli, bisa menarik pelanggan baru, membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan ya. Jadi kalau misalkan pelanggan ingin dikirim secara cepat, di sana pelanggan merasa pelanggan merasa dihargai atau dilayani. Ada nugget nggak dan sebagainya, bisa diantar nggak, saya buru-buru ini dan lain sebagainya. Nah, disitulah bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan mendorong loyalitas merek tadi, bisa setia. Karena enak sih beli di sana, apa biasanya diantar gratis ongkir lagi lah, itu yang meningkatkan loyalitas merek, membuat orang itu malas untuk beli di lain toko. Selanjutnya yang ketiga, keunggulan digital branding. Keunggulan digital ini adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas, pasti ya kan. Kalau misalkan kita offline, jualan secara offline ya, itu kan orang yang datang misalkan di pasar ya, yang tahu kan ya orang sekitar situ saja. Tapi kalau misalkan kita memanfaatkan media digital, itu kan tadi lebih luas, jangkauannya tidak hanya kabupaten tapi bisa nasional. Selanjutnya, mengumpulkan data yang berharga tentang perilaku konsumen. Kita tuh bisa tahu seorang itu suka makanan instan atau tidak dilihat dari kontak yang kita kenal, misalkan seperti lihat story WA-nya dan lain sebagainya. Lah itu kita bisa tahu, oh yang cocok ini kita jualan ini, karena teman-teman saya itu kebanyakan mereka suka makan seblak dan lain sebagainya. Maka untuk memenuhi kebutuhan mereka, saya bisa jualan seblak yang nantinya bisa gratis ongkir. Itu selanjutnya, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar ya kan. Kalau misalkan kita bisnisnya secara digital atau secara online, perkembangan tren atau keinginan masyarakat, keinginan pasar, itu kita bisa ketahui lebih cepat. Tapi kalau misalkan offline ya kan, itu nggak bisa kita ketahui secara lebih cepat. Komponen utama digital branding, identitas digital, elemen-elemen visual seperti logo, warna, tipografi, dan gaya desain yang konsisten di seluruh platform digital. Jadi contoh sederhana, di media sosial itu ada yang namanya Twitter. Twitter itu dulu logonya itu gambar burung.
Kenapa sih ke gambar burung? Karena di Twitter tuh isinya adalah orang ngoceh. Makanya kan burung kan berkicau kan. Lah, yang ada di Twitter itu isinya cuma orang ngoceh. Jadi disitulah namanya identitas digital. Kenapa sih air mineral ya ini ada air mineral? Kenapa sih air mineral itu kebanyakan logonya atau kemasannya itu warnanya dominannya warna hijau, kalau nggak gitu warna biru? Kenapa sih? Karena merah, sorry, karena hijau itu melambangkan kesejukan, karena kan katanya air mineral kan, kalau misalkan ngomong kita sebut merek saja Aqua misalkan, dari sumber air mata gunung dari mana sumber air mata pilihan, dan yang kita katakan sebagai air mineral itu biasanya kan dari gunung, makanya kan hijau itu kan melambangkan gunung, atau bisa juga biru itu kan juga sejuk, langit itu kan biru ya kan, air laut itu kan biru. Jadi kebanyakan orang itu atau perusahaan yang bergerak di air mineral warnanya itu kalau nggak hijau itu biru. Beda lagi dengan rokok yang konsumennya kebanyakan para pria, maka kebanyakan logo ataupun kemasannya, warna kemasannya itu warnanya merah, menggambarkan berani, maco, cowok kan seperti itu. Yang selanjutnya, komponen utama dalam digital branding adalah konten digital, informasi, cerita, dan pesan yang relevan serta menarik bagi audiens, termasuk artikel, video, gambar, dan infografik. Jadi konten itu tidak melulu tentang video. Orang biasanya kalau menyebut silakan buat konten dan lain sebagainya, seolah-olah konten itu video. Tidak. Konten itu tidak hanya sekedar video, bisa juga poster atau gambar, bisa juga berupa tulisan. Itu namanya konten. Karena konten itu apa sih? Konten itu isi atau materi yang hendak disampaikan. Misalkan brosur, itu bisa dikatakan sebagai konten sudah. Katalog itu bisa dikatakan sebagai konten produk. Jadi menjelaskan tentang harganya, spesifikasinya, itu namanya konten. Jadi konten itu tidak hanya melulu tentang video, tapi namanya konten digital berarti pembuatan materi yang memanfaatkan teknologi digital. Kalau mau desain ya kan bisa memanfaatkan Canva, kalau misalkan mau editing video bisa menggunakan CapCut atau Capcut kan, seperti itu. Selanjutnya saluran digital, platform digital seperti website, media sosial, email, dan iklan online yang digunakan untuk menjangkau berinteraksi dengan audiens. Jadi saluran digital itu platformnya. Kita itu kalau misalkan mau jualan itu di mana tempatnya, platformnya di mana. Kalau misalkan orang jualan offline kan toko pinggir jalan, ya kan, di pasar dan lain sebagainya, di ruko, itu namanya platform. Kalau di digital berarti kita jualan di mana? Di WhatsApp bisnis, di TikTok Shop, atau di Facebook Marketplace. Nah, itu yang dinamakan saluran digital atau platform. Strategi pengembangan identitas digital. Analisis pasar, memahami tren pesaing dan preferensi target audiens untuk menentukan positioning yang tepat bagi merek. Pada ilmu perencanaan bisnis itu dikenal dengan analisis pasar. Analisisnya menggunakan kita bisa menggunakan analisis SWOT namanya. Itu SWOT itu mencakup 4 elemen: kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. S itu strength yang artinya kekuatan, W itu weakness yang artinya kelemahan, setelah itu opportunity yang berarti peluang, dan threat itu yang artinya ancaman. Jadi kita itu bisa harus ketika mau jualan itu harus dianalisis dulu. Kira-kira kekuatan produk saya ini apa? Oh, harganya lebih murah. Kelemahannya apa berarti, ya kan? Berarti isinya sedikit. Kita ngomong cilok aja, wes. Kelebihannya apa? Harganya murah, tapi kelemahannya isinya sedikit. Peluangnya apa? Tidak ada yang jualan cilok di sekitar area rumah kalian. Nah, itu namanya peluang. Ancamannya apa? Ya kan? Ancamannya apa? Suatu saat mereka akan bosan dengan makanan cilok saja. Jadi untuk menghindari itu berarti peluang yang lain apa? Selain jualan cilok, mungkin kalian bisa jualan seblak, jualan sampel, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa
melakukan bisnis dengan menganalisis lingkungannya, itu seperti itu. Di digital pun sama, preferensi target audiensnya, kira-kira kontak di WA saya ini kebanyakan siapa. Kalau orang tua nggak mungkin, misalkan kontak di HP saya itu usianya orang 40 tahun ke atas sampai 50 tahun, nggak mungkin saya jualan seblak. Karena apa? Nggak mungkin mereka tertarik makan seblak. Jangankan makan seblak, makanan pokok yang sehari-hari saja dia bisa sakit perut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena faktor usia, sudah banyak penyakit. Selanjutnya, nomor 2, pengembangan elemen visual, merancang logo, warna, tipografi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, itu kita pikirkan dulu mereknya apa yang sekiranya itu menarik. Contoh, misalkan saya mau buka toko, tokonya itu ada tidak kelihatan jalan raya, banyak ke dalam, misalkan bisa dikatakan branding saya adalah, atau nama toko saya adalah toko pojok, toko nyempil, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak kelihatan di luar, nyempil. Di mana sih? Kalau misalkan itu pernah ada yang dengar toko nyempil, di mana sih toko nyempil? Orang akan banyak yang penasaran. Setelah itu logo juga bisa menggambarkan bahwa oh ini elang, berarti perusahaan ini atau toko ini ingin terbang tinggi seperti elang dan menjadi pemberani. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga adalah implementasi identitas digital, menerapkan identitas digital yang kohesif di seluruh platform online termasuk website, media sosial, dan materi pemasaran lainnya. Jadi, kalau kita sudah punya nama usaha, nama merek sudah punya, terus logonya juga sudah ada, tinggal kita memasarkan melalui platform yang ada. Jadi kalau misalkan platform itu sudah ada banyak, manfaatkan semuanya. Jangan saya mau iklan di WhatsApp saja, jangan. Kalau memang TikTok itu juga banyak followersnya, ya pasarkan juga di TikTok. Facebook banyak temannya, pasarkan juga di Facebook. Jadi seperti itu, dengan memanfaatkan platform. Waktu mengimplementasikan atau merealisasikan atau menjalankan identitas digitalnya tadi. Konten digital yang efektif, relevan, menarik, konsisten, optimize. Yang pertama, relevan. Konten digital harus relevan dan bermanfaat bagi target audiens, memenuhi kebutuhan informasi mereka dan mendorong interaksi. Contoh, konten food vlogger terkait dengan seblak, ya kan? Itu kalian sebagai food vlogger atau sebagai konten kreator, kalian juga harus bisa menjelaskan ini isiannya seblak ini apa saja, kan gitu. Terus rasanya bagaimana, itu harus informatif, itu dinamakan relevan. Bagi orang yang suka seblak, ya kan, pasti akan nonton konten itu dan mereka akan mencerna, oh di sana ternyata kurang asin. Menurut food bloggernya, coba perlu diselidiki ke sana atau makan di sana atau beli seblak itu, dan disitulah kita atau seorang food blogger atau content creator itu bisa dipercaya. Kalau misalkan informasinya bohong, ya kan, katanya enak dan lain sebagainya, ternyata nggak enak, itu bisa di unfollow atau di unsubscribe, kan gitu. Yang selanjutnya, menarik. Konten yang menarik secara visual, emosional, dan intelektual akan lebih efektif dalam menarik perhatian dan keterlibatan audiens. 1. Kontennya itu harus jelas, ceritanya itu harus jelas. Misalkan dari lapar, setelah itu mager nih, tapi mau makan yang pedas-pedas dan lain sebagainya. Di situ harus ada alur ceritanya. Ketika ada alur ceritanya, orang akan tertarik untuk menonton. Tapi kalau misalkan, oh guys, kita langsung makan bla 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 bla, makannya nggak di-shoot, di situ makannya juga tidak dijelaskan makanannya apa. Oke, itu saja konten makan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lah, itu namanya kurang menarik. Karena apa? Tidak ada konsep yang jelas, tidak ada alur cerita yang jelas. Yang selanjutnya adalah konsisten, publikasi konten secara teratur. Kalau kalian sudah nanti jadi konten kreator atau orang yang jualan lewat media sosial ataupun jualan yang memanfaatkan teknologi digital, itu harus konsisten. Kalau misalkan sehari upload satu konten, maka harus terus. Jangan sampai satu hari upload, hari berikutnya tidak.
selama 1 minggu baru upload lagi, terus besoknya ada upload, terus vakum sampai 2 minggu nggak upload lagi. Itu namanya nggak konsisten. Konsisten itu harus terus berlanjut. Kalau dalam bahasa agama namanya istiqomah. Kalau misalkan saya upload tiap 4 sore, ya sudah jam 4 sore itu selalu upload, itu konsisten. Dan itu optimize, konten yang dioptimalkan untuk mesin mencari akan meningkatkan visibilitas dan jangkauan metrik di internet. Jadi usahakan konten yang diupload itu harus ada keterlibatan. Maksudnya keterlibatan bagaimana? Harus ada yang tanya. Misalkan di posting di TikTok, itu harus ada yang komen. Supaya apa? Supaya kontennya itu FYP. FYP itu bukan berarti yang ditonton oleh ribuan orang, bukan. FYP itu ketika banyak yang like, banyak yang komen. Kalau sekedar hanya lewat saja di beranda, orang hanya muncul di beranda, setelah itu scroll, itu nggak akan ditonton. Tapi kalau misalkan video itu dikomentari, pasti orang yang komentar itu nonton mulai awal hingga akhir. Akhirnya bisa komentar, oh ini kontennya kurang seperti ini, oh ini misalnya nonton makanan, oh makanan yang di warung ini memang enak, the best, terima kasih atas videonya. Bagi kalian yang mau makan pedas bisa datang ke warung ini ya, karena ini beneran food vlogger ini atau orang ini yang konten memang benar-benar informasinya akurat, makanannya memang enak. Jadi seperti itu. Jadi konten digital yang efektif itu harus relevan, setelah itu menarik, konsisten, setelah itu optimize. Optimize itu berarti ada keterlibatan, ada yang komentar, ada yang like dan sebagainya. Oke, untuk durasi waktu video yang lebih efektif ya kan, materi ruang lingkup digital branding saya cukupkan di sini untuk part 1. Nanti kita lanjut di part 2. Oke, cukup sekian dulu untuk part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.